Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi semuanya, terutama kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2. Kemarin Bapak sudah memberikan sedikit catatan tentang mengenal surah Al-Kautsar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Kautsar. Bapak akan menjelaskan. Kalian siapkan buku paketnya, dibuka tentang surah Al-Kautsar, disiapkan buku tulisnya, disiapkan pensilnya, nanti dicatat apa-apa yang tidak dipahami, yang kurang dipahami, yang baru diketahui, bisa dicatat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu membaca bersama-sama yaitu surah Al-Kautsar. Ayo semuanya mengikuti bacaan Pak Lisin ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih. Demikian tadi adalah bunyi dari surah Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Kautsar menerangkan tentang nikmat Allah yang sangat banyak. Semua yang Allah berikan untuk manusia, ada makanan, udara, air, tanah, tanaman, buah-buahan, semuanya adalah nikmat yang tiada ternilai. Dan kita harus menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita diberi kesehatan, diberikan kenikmatan, bisa merasakan makanan, minuman yang enak, maka kita harus bersyukur, kita harus mensyukuri, kita harus menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk perbuatan-perbuatan baik. Jika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat kita itu dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Namun apabila kita kufur atau kita tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka berhati-hatilah. Karena apa? Karena sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Jadi kalau kita mau bersyukur, nikmat kita ditambah. Kalau kita kufur, tidak bersyukur, maka siap-siaplah kita mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat sebagaimana yang sudah kita baca bersama-sama tadi ya. Dan merupakan surah yang terpendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, surah Al-Kautsar ini surah terpendek di dalam Al-Qur'an, maka kita semua harus hafal ya. Termasuk golongan surah Makkiyah. Karena turun di Mekah, maka disebut Makkiyah, atau turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu dinamakan Makkiyah. Kalau yang turun di Madinah atau turun setelah Nabi Muhammad hijrah dinamakan golongan surah Madaniyah. Ingat-ingat, dicatat yang penting-penting ya. Dan merupakan urutan surah yang ke-108. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak.
Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak atau pemberian yang banyak. Surah Al-Kautsar ini juga berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar menjadi manusia yang pandai bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Kita rajin ibadah, membantu orang tua, tidak malas-malasan, rajin belajar, itu merupakan bukti syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah. Harus rajin beribadah, rajin membantu orang tua, jangan sampai kita merepotkan orang tua, jangan sampai membuat orang tua marah, jangan sampai membuat orang tua jengkel. Selain itu, kita juga diperintah untuk melaksanakan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat itu karena Allah, bukan karena ingin diberi jajan oleh orang tua ya, bukan karena takut sama bapak ibu ya, tapi sholat karena Allah. Dan juga kita diperintahkan untuk berkurban sesuai ayat 2. Fasolli, maka sholatlah, li Rabbi, hanya karena Allah, kawanhar. Fasolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah, kata Allah. Untuk apa? Sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena surah Al-Kautsar ini merupakan surah terpendek yang ada di dalam Al-Quran, jadi kalian harus bisa menghafal dengan lancar. Ya, cuma 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mudah dihafalkan, tapi harus menghafalnya dengan baik dan benar, harus lancar. Semuanya Bapak harap bisa menghafalkan dengan baik ya. Kemudian melafalkan surah Al-Kautsar maupun ayat-ayat lain yang ada di dalam Al-Quran ini harus dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu ilmunya dinamakan ilmu tajwid. Ingat-ingat, dicatat kalau perlu ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, diingat-ingat tadi ya, poin-poin penting. Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, merupakan surah terpendek, golongan surah Makkiyah, urutan surah yang ke-108. Nama Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak. Nah, demikian tadi penjelasan dari Pak Lisin. Sedikit banyaknya, bila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.